Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih tentang bangun ruang untuk kelas 8. Yang kemarin mungkin sudah tentang kubus di video-video sebelumnya. Silakan dicek kembali. Kemudian untuk video kali ini adalah tentang balok. Kita nanti akan menentukan unsur-unsurnya dari balok. Kemudian rumus-rumus yang berlaku pada balok. Ya. Kita gambar kembali baloknya. Ya. Balok unsur-unsurnya seperti kubus, sama persis. Karena kubus itu juga termasuk balok yang istimewa. Karena semua sisinya atau rusuknya sama panjang. Ya. Balok pun sebenarnya juga ya mirip dengan kubus, ya, mungkin cuma agak memanjang. Ibaratnya kalau bangun datar ya persegi dengan persegi panjang, ya. Hampir mirip. Unsur-unsurnya pun juga sama, jumlahnya pun juga sama. Di mana rusuknya balok itu ada 12, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 8. Ya. Kemudian ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Itu ada 12. Kemudian diagonal ruang ada 4. Dan bidang diagonalnya ada 6. Bidang diagonalnya sekali lagi ada 6. Mungkin di video kemarin saya keliru menyebutkannya, saya nulisnya 4. Ya, tapi di deskripsi videonya di kubus kemarin sudah saya beri keterangan revisi bahwa bidang diagonalnya kubus ada 6, pada balok juga ada 6 bidang diagonal. Kemudian rumus-rumus apa yang berlaku pada balok? Ya. Biasanya yang paling sering yang pertama adalah luas permukaannya balok, ya, atau luas sisinya balok. Sisinya balok ada 6. Ke-6 sisinya itu luasnya semuanya dijumlahkan, maka akan membentuk yang namanya luas permukaan balok. Di mana luas permukaan balok adalah 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Ya. Memang agak panjang. Kemudian volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Adapun yang terakhir biasanya ada namanya mencari kerangka balok. Ya. Mencari kerangkanya adalah, kita lihat balok di sini punya unsur yang namanya panjang, ada unsur namanya lebar, dan unsur namanya tinggi. Kalau kita cek di sini, panjang, yang panjangnya sama, 1, 2, 3, 4. Ada 4 panjang di sini. Kemudian lebarnya 1, 2, 3, dan 4. Juga ada 4. Dan tingginya juga ada 1, 2, 3, 4. Kerangka itu kan rangkanya. Ya. Panjang seluruh rusuknya balok. Karena masing-masing punya 4 yang sama, maka ya 4-nya kita keluarkan kali P tambah L tambah T. Maksudnya 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Ya. Karena kerangka itu sekali lagi panjang seluruh rusuknya balok. Ya. Sekarang kita ke contoh soal. Misalkan di sini ada balok panjangnya 8 cm. Lebarnya 6 cm dan tingginya mungkin 10 cm. Ya. Kita menghitung yang pertama adalah luas permukaannya. Luas permukaan adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Ya. 2 kali panjangnya 8 kali lebarnya 6 tambah panjangnya 8 kali tingginya 10 tambah lebarnya 6 kali tingginya 10.
sama dengan 2 kali 48 tambah 80 tambah 60. Sama dengan 2 kali 48 tambah 80, 128 tambah 60, 188. Hasilnya adalah 376 cm persegi. Karena luas, ya. Berarti cm persegi satuannya. Adapun yang kedua, kita menghitung volumenya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 8, kali lebarnya 6, kali tingginya 10. 8 kali 6, 48, kali 10, 480 cm. Kalau volume berarti cm kubik. Oke, kemudian di halaman berikutnya ya. Mencari kerangkanya. Kerangka balok itu adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 kali panjangnya tadi 8 tambah lebarnya 6 tambah tingginya 10. 4 kali 8 tambah 6, 14 tambah 10, 24. 24 kali 4, 96 cm. Kalau kerangka hanya cm. Ini biasanya mungkin seseorang mau membuat kerangka balok dari besi misalkan. Berapa panjang besi yang dibutuhkan. Nah, nanti pakai kerangka ini rumusnya. Untuk soal berikutnya, saya jelaskan dulu mengenai tentang diagonal-diagonalnya dalam balok. Ya. Misalkan diagonal sisinya dulu. Kalau kemarin dalam kubus, ini diagonal sisinya ya. Ini juga diagonal sisinya. Dalam kubus kemarin, diagonal sisinya kubus itu kan semuanya panjangnya sama. Karena panjang rusuknya semuanya juga sama. Tapi dalam balok, di sini panjang diagonalnya yang depan ini dengan yang samping kanan itu panjangnya berbeda. Karena ukuran sisi-sisinya ini, rusuk-rusuknya balok ini juga berbeda. Ya. Sehingga ketika menghitung diagonal sisinya, kita perhatikan dulu di mana letaknya. Ya. Letaknya di mana atau sisi mana yang mau kita cari diagonalnya. Ya, karena nanti hitung-hitungannya pasti berbeda. Tapi walaupun mungkin ukurannya berbeda, dalam menyelesaikannya tetap kita melibatkan yang namanya teorema Pythagoras. Misalkan ya, contoh yang sini 6, sini 8. Ya. Kita suruh menghitung, misalkan di sini ada B sama D. Ya. Suruh menghitung diagonalnya BD. Maka ya, yang kita hitung yang sebelah sini, nanti hasilnya tidak akan sama seperti yang sebelah sini. Maka ya, kita cari sisi miringnya dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nanti hasilnya 10. Itu contoh sederhananya seperti itu. Bagaimana kalau nanti tentang diagonal ruang? Bagaimana kalau nanti yang ditanyakannya adalah diagonal ruang? Misalkan seperti ini. Ya. Maka kalau mencari diagonal ruang, ya, diagonal ruang nanti sama, tetap kita menggunakan teorema Pythagoras. Yang pertama nanti kita lihat sisi-sisi tegaknya itu unsurnya siapa saja. Misalkan kalau yang dari saya gambar ini diagonal ruangnya. Kemudian sisi tegaknya adalah yang hitam ini sama yang biru ini. Yang hitam ini adalah tingginya balok. Kemudian yang biru ini adalah diagonal sisi. Bagian alasnya. Ya. Maka ketika kita disuruh mencari diagonal ruang, maka kalau tinggi insya Allah sudah ada dalam soal biasanya. Maka kita harus mencari dulu diagonal sisi yang alasnya ini.
Ya, alasnya ini diagonal sisinya berapa? Ya. Setelah ketemu baru dimasukkan lagi ke dalam teorema Pythagoras, mencari sisi miringnya ini dengan sisi tegaknya adalah T dan sisi tegak yang lain adalah diagonal sisi alasnya. Ya. Gitu ya. Bagaimana kalau tentang bidang diagonalnya? Misalkan ini baloknya. Ini ya, misalkan. Ini diagonal, bidang diagonalnya. Maka ya tetap sama. Di sini bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Maka untuk mencarinya nanti ya pakai rumus luasnya persegi panjang. Di mana panjangnya itu adalah yang ini dan lebarnya adalah yang ini. Berarti panjangnya bidang diagonal itu adalah diagonal sisi. Ya. Diagonal sisinya balok. Dan lebarnya ya sama seperti lebarnya balok. Ya. Jadi ini. Berarti kalau kita mau mencari bidang diagonal. Berarti kita tugasnya adalah mencari diagonal sisinya yang miring ini. Kemudian setelah ketemu kita kalikan dengan lebarnya balok. Misal kalau yang ditanyakannya adalah bidang diagonal yang ini. Bisa juga kan nanti yang menjadi bidang diagonalnya adalah yang ini. Ya. Yang sebelah sini. Maka ya sama, kita cari dulu diagonal sisinya ini. Kemudian kita kalikan dengan ini. Kalau ini bukan lebarnya balok lagi, tapi panjangnya balok. Jadi menyesuaikan. Ya. Jadi dilihat dulu, teliti dengan soalnya. Bidang diagonal yang dihitung itu yang sebelah mana? Yang bentuknya seperti apa? Kemudian melibatkan unsur-unsur apa saja dalam balok. Apa dulu yang harus kita cari? Itu harus jelas. Ya, oke. Sementara sampai sini penjelasannya. Selamat belajar.